Manusia yang sering disebut sebagai makhluk sosial memiliki kebiasaan saling bergantung satu sama lain. Tidak hanya bergantung kepada lingkungan sosial, tetapi juga kepada lingkungan alam. Aktivitas di sekolah, bekerja, berkumpul bersama keluarga, hingga berinteraksi dengan alam menjadi rutinitas manusia setiap harinya. Kehidupan manusia yang bebas, tanpa disadari justru mengumpulkan polusi-polusi yang mengganggu dan merusak kesehatan. COVID merupakan makhluk berukuran mikroskopis yang muncul pada akhir tahun 2019. Meskipun ia tidak kasat mata, namun ia membawa dampak yang besar bagi kehidupan keluarga dan lingkungan. Dampak pandemi pada lingkungan global. Kebijakan lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga karantina telah mengurangi aktivitas sehari-hari manusia dengan sangat signifikan. Hal ini dianggap dapat memberi dampak positif pada kondisi lingkungan global. Pembatasan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi, termasuk beberapa sektor industri, telah berkontribusi pada penurunan emisi global. Menurut laporan terbaru, emisi karbon dunia mengalami penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih merilis bahwa emisi CO2 dunia tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan di berbagai negara. Selama masa pandemi, kualitas udara di banyak kota telah meningkat di berbagai dunia. Tetapi, ketika beberapa negara sudah melonggarkan pemberlakuan lockdown, kualitas udara berbahaya baik pada tingkat lokal maupun global kemungkinan akan kembali. Selain itu, kondisi pandemi ini berdampak pada meningkatnya timbulan sampah, terutama sampah plastik dan sampah medis. Permasalahan pandemi COVID-19 ini tentu berdampak pada tujuan program pembangunan kelanjutan atau disebut SDGs menjadi terhambat seperti yang digagas oleh pemimpin dunia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga. Adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya kebijakan karantina maupun PSBB dan lockdown menyebabkan kita untuk selama 24 jam berada di rumah selama berhari-hari. Hal ini jelas memberikan dampak nyata pada suasana keluarga. Dalam kehidupan keluarga, pandemi COVID-19 bisa memberikan dampak baik negatif maupun positif. Menurut Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada beberapa efek positif COVID-19 bagi keluarga, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dan keharmonisasian keluarga. Masa karantina yang dilakukan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih mengenal anak-anak mereka. Yang kedua, memberikan kelekatan antar anggota keluarga, toleransi dan solidaritas sosial kepada keluarga yang membutuhkan bantuan, penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan kerjasama dan menjaga silaturahmi melalui teknologi. Namun, pandemi ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif pada keluarga. Menurut psikologi klinis anak dari Universitas Indonesia, Edward Adrianto Sutardio, beberapa dampak negatif COVID-19 pada keluarga. Stres yang tinggi dan komunikasi tidak baik memicu banyaknya pertengkaran dan perceraian. Masalah kedua adalah KDRT. Kasus KDRT meningkat hingga 3 kali lipat selama pandemi COVID-19. Stres memicu kekerasan fisik, emosional, dan pelampiasannya pada anggota keluarga. Selanjutnya, masalah finansial. Ketika seseorang tidak lagi bekerja padahal kebutuhan semakin bertambah, saat itu pula tekanan datang. Dari berbagai masalah tersebut timbullah masalah psikologis seperti kecemasan dan stres. Hal ini dapat mengganggu interaksi dalam keluarga. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Semua keluarga merasakan dampak dari pandemi ini. Dampaknya besar sekali. Iya. Berpengaruh.
Pandemi membuat intensitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga mengalami peningkatan. Walaupun pembatasan dilakukan di mana-mana, namun keluarga tetap berinteraksi dengan tetangga sebagai lingkungan terdekat. Pandemi juga membuat kebanyakan keluarga memiliki kebiasaan baru, kadang mengikuti kegiatan bermasyarakat, serta sering berinteraksi dengan lingkungan karena sering di rumah. Keluarga merasa ada perubahan peran dan fungsi anggota keluarga akibat kebiasaan baru. Kabar baiknya adalah kualitas udara yang lebih sejuk dan polusi yang berkurang ketika masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan. Tips-tips menghadapi dan menjaga lingkungan selama pandemi. Yang pertama, menggunakan perlengkapan kesehatan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Keluarga bisa menggunakan masker kain berlapis 3 yang sudah dijamin aman, serta bisa dicuci dan digunakan berkali-kali, serta menggunakan jenis botol hand sanitizer yang lebih besar atau model refill yang bisa diisi kembali. Dengan menerapkan hal ini, lingkungan akan tetap terawat dan tidak tercemar oleh sampah. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Munculnya pandemi COVID membuat banyak keluarga akhirnya melakukan belanja secara online. Walaupun secara online, keluarga harus sadar untuk menjadi konsumen yang tidak konsumtif karena perlu diperhatikan bahwa barang yang dibeli secara online harus ramah lingkungan. Untuk itu, keluarga sebaiknya menjadi konsumen yang cerdas dan bijak saat membeli barang secara online. Yang ketiga, budayakan bersepeda dan berjalan kaki. Tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran pribadi maupun keluarga, bersepeda dan berjalan kaki juga berguna bagi lingkungan.